Kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan rumah kontrakan di Jalan Kayu Tinggi Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur. Warga panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Selang beberapa menit, mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Puluhan petugas pemadam kebakaran langsung berusaha melokalisir kobaran api agar tak menyambar ke bangunan rumah lainnya. Api padam 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur tiba di lokasi. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Pokoknya dia langsung tiba-tiba langsung gede aja gitu dia. Pertama itu dari belakang sebenarnya kalau nggak salah sih dia langsung ke pagar ya karena kan semuanya ini dari kayu semuanya jadi cepet dia. Ini kontrakan apa rumah? Kontrakan dia. Selanjutnya kasus kebakaran ini dalam penyelidikan pihak Polsek Cakung. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pembongkaran bangunan warga Sukahaji, Kota Bandung yang berdiri di lahan PT Sakura berakhir ricuh. Sejumlah warga yang pertahankan rumahnya berusaha melawan dengan melempari batu dan petasan. Meski terus mendapat perlawanan, pihak perusahaan tetap melakukan pembongkaran rumah warga dengan menggunakan 3 alat berat. Selain menggunakan batu dan petasan, kedua massa juga saling serang dengan balok kayu. Akibat kericuan ini, kedua belah pihak mengalami luka-luka. Dari Bandung, Jawa Barat, Yupita Mailana melaporkan. Polisi gelar olah TKP kasus penganiayaan di sebuah rumah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di tempat ini, seorang pria berinisial MT, 50 tahun, menganiaya istri sirinya. Ia juga menganiaya seorang pria yang diduga selingkuhan istrinya. Akibatnya kedua korban harus dirawat di rumah sakit. Sementara pelaku diamankan polisi usai melakukan aksinya. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal karena istrinya berhubungan dengan pria lain. Sebelum penganiayaan, ketiganya sempat terlibat cekcok mulut di rumah sang istri. Besokannya perempuan di depan garasi rumah, terus yang korban satu lagi yang laki-laki di dapur rumah. Dalam kasus ini pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Dari Jakarta, Rizky Valuvianus melaporkan. Pemirsa, pria berjaket ojol curi kaca spion mobil mewah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ia kabur saat diteriaki maling. Sementara itu, komplotan pencuri bermobil membawa kabur ribuan telur bebek milik pedagang di Kabupaten Mojokerto. Seorang pria beraksi mencuri spion mobil mewah di Jalan Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, memanfaatkan suasana sepi. Pelaku berjaket ojek online menggasak sepasang kaca spion dari mobil yang terparkir. Alarm mobil berbunyi dan teriakan maling dari pemilik mobil sempat membuat panik pelaku yang kabur dengan mengendarai sepeda motor. Aksi kejahatan pencurian marak terjadi di lokasi ini. Ada putar balik ke sini langsung dia ngeliat kanan kiri karena ini kosong langsung ambil ini. Pelakunya berapa orang, Pak? Sendiri. Sendiri? Iya. Dia menggunakan atribut atau apa, Pak? Pakai atribut Gojek. Oh, jaket. Jaket Gojek, ya. Kebetulan plat nomornya BE kalau nggak salah. BE. Iya. Pemilik mobil telah melaporkan ke pihak kepolisian sektor Cengkareng, Jakarta Barat dengan membawa alat bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pencurian ribuan butir telur milik pedagang dengan menggunakan mobil di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto terekam CCTV. Dengan cepat, dua pelaku mengambil ribuan telur yang disimpan di samping rumah korban, memasukkannya ke dalam mobil, kemudian melarikan diri. Pencurian 2.400 butir telur bebek senilai jutaan rupiah ini terjadi pada dini hari. Nas, korban baru menyadari pencurian saat hendak beraktivitas pada pagi hari. Ya tahunya setelah subuh kan saya mesti keluar mematikan lampu. Lah itu ada telur jatuh. Berapa Pak jumlahnya Pak? 2.400-an. Kalau kerugian sendiri berapa? Ya 3 jutaan. Itu memang ditaruh di luar. Korban memilih tidak melapor ke polisi dan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial agar warga bisa lebih waspada terhadap modus pencurian serupa. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, dua mucikari prostitusi online yang mempekerjakan anak di bawah umur ditangkap polisi Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sementara itu di Bangkalan, Jawa Timur, seorang pria ditangkap polisi karena mencabuli anak di bawah umur hingga hamil. Polisi dari Polres Tanjung Priuk, Jakarta Utara meringkus dua mucikari prostitusi online yang mempekerjakan anak di bawah umur. Polisi menangkap keduanya dengan berpura-pura memesan melalui jasa online. Setelah terjadi kesepakatan, langsung menggerebek pelaku beserta korban. Pelaku berusia 21 tahun bertugas menawarkan korban diringkus di hotel di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Sedangkan pelaku yang berusia 28 tahun yang bertugas untuk merekrut korban diringkus di kawasan Kebon Jeruk, Taman Sari, Jakarta Barat. Dari 7 korban, 1 merupakan anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melalui jasa online seharga Rp2.500.000. Dalam sekali transaksi, mucikari mendapatkan 2 juta sedangkan korban hanya diberi Rp500.000. Polisi menyita 2 buah handphone, uang tunai Rp300.000, bukti transfer pembayaran pekerja seks komersial, alat kontrasepsi, dan bukti pemesanan hotel. Para tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik bocah berusia 11 tahun saat berjalan kaki di perumahan Sri Kandi di Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tak lama setelah itu, dia terlihat kabur meninggalkan perumahan dengan mengendarai sepeda motor warga. Setelah memeriksa rekaman CCTV warga, ternyata ada yang mengenali wajah pelaku sehingga langsung berdatangi rumahnya di Kecamatan Jogoroto. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, polisi langsung membawa pelaku ke Mapolsek Jombang untuk diproses lebih lanjut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat ratusan pemuda mendadak menyerbu warga yang sedang nongkrong di Tuban, Jawa Timur. Cekcok, kejar-kejaran dan berujung pengeroyokan serta pengrusakan. Ratusan pemuda rombongan konvoi sepeda motor mendadak menyerbu warga yang tengah nongkrong di Desa Rengel, Tuban, Jawa Timur. Sebelum kejadian sempat terjadi cekcok hingga kejar-kejaran dan berujung pengeroyokan serta pengerusakan. Lemparan batu dari salah satu pemuda menjadi pemicu bentrokan. Salah satu warga berusaha menyelamatkan diri ke gang permukiman, namun sepeda motornya tertinggal dan jadi sasaran pengerusakan. Berdasarkan laporan, polisi pun menangkap 8 terduga pelaku yang didominasi anak di bawah umur. Polisi pun memanggil para orang tua terduga pelaku dan diwajibkan meminta maaf serta mengganti kerugian korban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Hujan deras yang berlangsung dengan durasi singkat pada Rabu sore menyebabkan terjadinya bencana air bah disertai longsor. Tanah dan bebatuan memutus akses jalan lintas provinsi, tepatnya di Desa Bulu Soma, Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kejadian ini sempat membuat panik warga dan para pengendara yang melintas.
Bahkan puluhan pengendara lainnya terjebak di antara longsoran hingga mereka terpaksa harus berjalan kaki. Jadi luapan anak sungai yang membawa material berupa tanah dan bebatuan yang menutupi jalan lintas Madinah, tepatnya antara desa Sopotinjak dan desa Bulusoma, sehingga lalu lintas lumpuh total, sehingga kendaraan tidak bisa melewati. Sebuah mobil anak truk terhanyut. Sebelumnya pada 26 November lalu, di lokasi, 3 unit mobil yang sedang melintas terseret air bah disertai longsor lumpur dan bebatuan. 2 mobil bahkan hingga ringsek terseret ke dalam jurang, sementara 1 mobil lainnya terseret di tengah longsor. Dari Mandailing, Rantau, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah anak alami kisah pilu saat banjir bandang melanda. Mereka terjebak hingga kelaparan di lokasi bencana. Kondisi serupa juga dialami sejumlah warga dan petugas. Seorang bocah laki-laki terjebak di atas sebuah tiang pemancang di Aceh Tamiang. Dengan tangan gemetar kedinginan, ia bertahan sementara air berarus deras tepat di bawahnya. Ia terjebak selama 7 jam lamanya. Bermodalkan sebuah tali, anak tersebut pun akhirnya berhasil diselamatkan, meski harus bergelantungan ke atap rumah warga. Di Pidijaya, seorang anak menyantap makanan dengan lahap di perkarangan sebuah rumah. Ia sangat tak peduli dengan air banjir yang mengalir deras. Ia seolah tak mau kehilangan setiap suap dari nasi pertama yang didapatkannya usai 7 hari bertahan tanpa makanan. Video bocah laki-laki ini pun menyentuh hati banyak warganet dan viral di media sosial. Di Kuala Simpang, seorang anak menangis setelah 4 hari terpisah dengan ayahnya. Rupanya, sang ayah harus berjalan kaki selama 4 hari 4 malam menembus hutan untuk mencari keluarganya. Beruntung sang ayah bertemu petugas penyelamat yang mengendarai mobil di tengah perjalanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Joni Firdaus, warga Benar Meriah Aceh Tengah, berjalan sejauh 90 km menuju Loks Mawe. Perjalanan selama 3 hari 3 malam. Tanpa membawa perbekalan makanan dan pakaian yang memadai, mereka bahkan harus bermalam di area hutan. Hal ini terpaksa mereka lakukan untuk menghindari banjir bandang dan longsor susulan. Selain itu, Joni dan beberapa warga juga sengaja menjauhi Benar Meriah agar tidak terisolasi. Sejumlah personil Brimob Polda Sumut yang diterjunkan ke Sibolga untuk mencari korban bencana menemukan 1 korban meninggal dunia. Proses evakuasi berubah menjadi haru saat mengetahui jasad yang ditemukan merupakan ibunda salah satu rekannya sesama anggota Brimob Polda Sumut. Meski diselimuti suasana haru, personil Brimob tetap bekerja profesional, memastikan proses evakuasi berlangsung penuh kehormatan dan penghormatan kepada korban. Sementara seekor anjing pelacak dari unit K9 Polda Riau bernama Reno gugur saat mencari korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anjing berjenis Belgian Malinois ini tewas usai membantu petugas mencari korban selama beberapa hari. Reno diterjunkan di titik yang sulit dijangkau dalam menjalankan tugas kemanusiaan pada Operasi Aman Nusa 2 di Sumatera Barat. Anjing berusia 8 tahun 4 bulan tersebut tewas akibat kelelahan dan cuaca yang ekstrim. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan siswa dan guru di Bondowoso alami keracunan setelah mengkonsumsi menu MBG. Karena keterbatasan tempat, mereka terpaksa ditangani di ruang tunggu puskesmas. Suasana di Puskesmas Sumberwuringin, Bondowoso, Jawa Timur mendadak panik. Puluhan siswa TK hingga SMA mendadak berdatangan dengan keluhan pusing, mual, muntah hingga diare. Diduga mereka mengalami keracunan makanan setelah sebelumnya mengkonsumsi makanan bergizi gratis di sekolah masing-masing. Bu guru, korban ada seorang bu guru TK. Siapa ya?
Kondisi serupa juga dialami beberapa guru. Mereka mengaku mendadak pusing dan mual setelah mengkonsumsi MBG. Akibat keterbatasan ruangan dan tenaga medis, para siswa dan guru terpaksa harus dirawat di ruang tunggu. Di catatan pihak puskesmas, 77 orang dilaporkan mengalami keracunan dan 17 orang harus dirawat. Hingga kini tim kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti keracunan makanan termasuk memeriksa sampel MBG yang sebelumnya dikonsumsi para siswa. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, dunia hiburan tanah air kembali berduka. Aktor senior Epy Kusnandar meninggal dunia pada usia 61 tahun setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur. Suasana duka menyelimuti pemakaman aktor senior Epy Kusnandar. Jenazah Epy tiba di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan pukul 8 pagi. Ratusan pelayat hadir untuk mengantar pemeran Kang Mus itu ke tempat peristirahatan yang terakhir. Istri almarhum, Karina Ranau, tampak memegang erat foto mendiang suaminya sepanjang prosesi pemakaman. Di hadapan pelayat, Karina menyampaikan kalimat perpisahan terutama untuk suaminya yang telah menemaninya selama 22 tahun. Epy Kusnandar dikenal sebagai aktor senior yang telah puluhan tahun berkecimpung di dunia hiburan Indonesia. Ia terjun ke dunia akting melalui sinetron Satu Kakak Tujuh Ponakan pada 1996. Ia juga sempat ambil bagian dalam sejumlah proyek film, FTV, dan sinetron. Namun aktingnya populer di kalangan masyarakat adalah saat berperan sebagai Kang Mus dalam sinetron dan film Preman Pensiun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.